Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan juga apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Di antara fenomena yang semakin marak akhir-akhir ini tersebar luas di media sosial adalah dosa membunuh. Padahal ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa besar yang membinasakan seseorang yang membunuh. Banyak dalil tentang ini, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Dan juga ini termasuk dosa yang membinasakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Kemudian disebutkan di situ, wa qatlul nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Ya, disebutkan setelah syirik, sihir, kemudian membunuh jiwa yang memang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Kecuali dengan kebenaran maksudnya apa? Seorang algojo yang mengkisos orang yang bersalah dan memang layak untuk dihukum kisos. Maka ketika algojo membunuh ini adalah membunuh dengan kebenaran. Karena dia adalah petugas yang diperintahkan oleh penguasa, oleh qadhi untuk melaksanakan hukuman. Dan juga hal-hal lainnya. Kaum muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Maka ini adalah termasuk dosa yang membinasakan, dosa besar yang di negeri kita ini yang mayoritas muslim, ya, banyak sekali berita-berita berselebaran di medsos. Ada seorang yang membunuh orang tuanya. Ada istri membunuh suaminya. Ada suami membunuh istrinya. Ada anak-anak membuli temannya sampai membunuhnya. Ini sebuah tragedi yang miris. Padahal kita adalah mayoritas muslim di negeri ini dan juga termasuk negara besar yang muslimnya banyak. Maka hendaknya kita mengetahui tentang hal ini. Betapa ini merupakan dosa besar yang betul-betul Islam sudah memberikan larangan sejak dahulu kala. Ya. Maka sekiranya orang mengetahuinya dan mengilmuinya kemudian merenungkan akibatnya, insya Allah orang ini tidak akan berani untuk melaksanakannya. Kaum muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Membunuh seorang muslim, membunuh seorang mukmin, ya, berat sekali, ya, implikasinya, akibatnya. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ia akan masuk jahanam selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan kemudian ia akan mendapatkan adab yang besar.
Allah siapkan bagi orang ini adab yang besar gara-gara dia membunuh seorang mukmin. Maka ada 5 hukuman bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yang pertama, dia akan dijebloskan ke jahanam. Yang kedua, dia kekal di jahanam. Yang ketiga, dia mendapatkan murka Allah. Yang keempat, dia mendapatkan laknat Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Yang kelima, dia mendapatkan adab yang besar di jahanam. Mengerikan kaum muslimin rahimakumullah. Maka hendaknya seorang muslim, seorang mukmin berhati-hati, jaga emosi. Kemudian apa? Perbanyak istighfar, ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka di zaman yang seperti ini, lebih baik kita ya banyak diamnya, tidak banyak komentar. Terkadang komentar sedikit di media sosial mengakibatkan timbulnya pertikaian, permusuhan, dan tidak sedikit menimbulkan adanya saling membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh hilang dan hancurnya dunia, ya, hilang hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim, min qatli rajulin muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Kita bayangkan dunia ini besar, megah. Dunia ini ketika ada sedikit saja yang bergoncang, gempa, maka kita begitu ketakutan. Ketika terjadi gempa di sebuah tempat, maka penduduk yang ada di situ begitu ketakutan. Lari sana, lari sini, nyari perlindungan. Lah bagaimana kemudian kalau dunia ini dihancurkan oleh Allah? Mesti kita akan sangat ketakutan. Kiamat misalkan. Kita akan sangat ketakutan. Orang yang mendapati kiamat, orang-orang yang begitu mengerikan melihat adanya huru-hara kiamat. Nah, itu hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa nyawa seorang muslim begitu besar, begitu berharga, tidak boleh diusik, tidak boleh darahnya ditumpahkan. Bahkan dibuli saja tidak boleh dengan lisan misalkan, apalagi sampai dibunuh. Naudzubillah. Ya. Ini menunjukkan betapa berharganya nyawa seorang muslim. La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan membunuh non-muslim? Sama saja. Membunuh non-muslim, mereka punya hak untuk hidup. Tidak boleh seorang muslim kemudian didolimi apalagi dibunuh. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Kita tahu bahwa ketika Rasul hidup di Madinah, memimpin Madinah, di sana hidup tidak hanya seorang muslim, tidak hanya kaum muslimin. Bahkan juga di sana ada Yahudi, ada Nasrani. Mereka hidup dengan damai di sana, dilindungi di dalam Islam. Karena mereka membayar jizyah, membayar upeti. Dan mereka bebas untuk melaksanakan ibadah mereka. Ya. Mereka dijaga. Mereka tidak dibunuh, tidak dibantai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang Islam mengharamkan tentang itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, yaitu kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Padahal aroma surga sungguh sudah bisa dicium dari 40 tahun perjalanan. Bayangkan, membunuh seorang muslim sangat dilarang. Membunuh non-muslim juga dilarang, bahkan ancamannya besar. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad yang ada ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka ya, orang ini tidak akan mendapatkan baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya saja dia tidak akan dapat. Padahal bau surga sudah bisa dicium dari 40 tahun perjalanan. Luar biasa, betapa harumnya surga. Namun bagi orang yang sembrono ini, ya, maka orang ini berbahaya, akibatnya kemudian dia tidak mendapatkan baunya surga. Maka kaum muslimin hendaknya kita berhati-hati. Ya. Hendaknya kita banyak menuntut ilmu agar kita tidak kemudian sembarangan di dalam bertindak. Ya. Niatnya baik misalkan ingin mendirikan Islam, tetapi kemudian tidak dibarengi ilmu yang memadai, kemudian main bunuh sana bunuh sini, naudzubillah min dzalik. Ya. Membunuh non muslim dilarang, apalagi membunuh seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Maka ya, hendaknya kita berhati-hati ya dari berita-berita
yang sangat mudah sekarang tersebar di medsos. Dan berita-berita itu terkadang tanpa kita sadari bisa mengajarkan kepada kita, kepada anak kita, kepada siapa saja yang melihatnya adanya rekonstruksi pembunuhan. Bisa jadi kemudian diambil dari hal itu cara-cara untuk apa? Juga membunuh oleh bagi orang atau oknum yang memang hatinya bermasalah. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati untuk tidak bermudah-mudah mengakses, apalagi di depan anak kecil misalkan. Karena khawatirnya ini memberikan dampak yang buruk bagi mereka dan juga bagi kita, karena kita ini juga makhluk yang tidak maksum. Ya. Dan hendaknya kita menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga saling menghormati, dan kita ingat bahwa semuanya itu akan ada hisab, akan ada hitungannya di akhirat kelak. Aku lu mata tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Kata Allah, barang siapa yang membunuh sebuah jiwa, seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara manusia, menjaga manusia, tidak membunuhnya, maka seakan-akan dia telah memelihara seluruh manusia. Perhatikan, ini sebuah ungkapan ayat yang begitu indah. Ketika kita menjaga diri dari mencederai seseorang, apalagi membunuhnya, kita menjaga itu, maka sungguh kita sedang memelihara seluruh manusia. Namun barang siapa yang berani kemudian bertindak membunuh, walaupun hanya sebuah jiwa manusia, maka sungguh dia seperti membunuh seluruh manusia. Dia menebarkan ketakutan di tengah-tengah manusia. Apalagi seorang pembunuh yang memang sudah terkenal misalkan. Maka orang seperti ini layak kemudian disebarkan fotonya. Kemudian orang senantiasa berhati-hati dan kemudian menangkapnya. Ya. Dan hendaknya kita juga menyerahkan urusannya kepada para yang berwajib, ya, sehingga mereka melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh juga main hakim sendiri. Kenapa? Ketika seorang muslim main hakim sendiri dan kemudian orang yang dihakimi sampai meninggal dunia, maka ini pun termasuk dosa pembunuhan. Ya. Maka ini pun termasuk dosa pembunuhan. Jangan sampai ada seorang maling kemudian dihakimi, dibunuh, ya, maka ini pun pembunuhan dan ini berbahaya. Ini bukan menyelesaikan masalah, ya. Memang kita jengkel, kita emosi, ya. Namun kita hendaknya, ya, meminta perlindungan kepada Allah, ta'awud, ya, berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dari emosi ini. Ya, sehingga apa? Sehingga yang terjadi bukanlah kemudian kemungkaran yang lebih besar. Ketika ada seorang maling, misalkan mencuri motor, jelas ini sebuah kemungkaran. Ini dosa besar. Namun ketika dia dihakimi sampai mati, dibunuh di tempat, ini pun dosa besar. Dan bahkan lebih besar daripada dosa maling tadi. Maka jangan sampai kemungkaran diingkari dengan kemungkaran yang lebih besar. Ini adalah bukan kaidah di dalam Islam. Maka seorang muslim hendaknya menahan diri, tidak sembarangan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana jika ada seorang pendosa yang sudah banyak melaksanakan dosa ini atau pernah melaksanakan dosa ini? Segera bertobat kepada Allah dengan 3 syarat tobat nasuha. Yang pertama, dia berhenti dari dosanya. Sekarang juga. Tidak ditunda-tunda lagi. Kemudian yang kedua, dia menyesal atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, dia bertekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Jika 3 syarat tobat ini dipenuhi, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dosanya begitu besar. Ya. Walaupun dosanya begitu besar. Di dalam Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, apapun itu. Seberapa banyak dosa itu Allah tidak peduli. Jika hambanya kembali kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya. Maka inilah keadilan Islam. Maka janganlah kita berputus asa dari dosa-dosa kita yang begitu banyak. Karena Allah sungguh maha penerima taubat dan Allah maha mengampun. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari keburukan-keburukan dosa-dosa. Semoga Allah menjaga kaum muslimin. Semoga Allah menjaga negeri ini dari setiap keburukan.